Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini saya ingin menampilkan sebuah cuplikan video khotbahnya Ustadz Yahya Waloni. Sebelum kita menyaksikan, saya juga turut berduka cita atas meninggalnya seorang mualaf Ustadz Yahya Waloni. Semoga dia diterima di sisinya. Sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa dukung terus channel Ruang Diskusi dengan cara like, subscribe, dan share. Mari kita saksikan video berikut. Pendakwah Yahya Waloni 55 tahun meninggal dunia saat menjadi khatib Jumat di Masjid Darul Falah, Kecamatan Rapotsini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti, mengungkapkan Ustadz Yahya Waloni masih berpidato lancar saat menjadi khatib di khutbah pertama Jumat. Namun pada saat khutbah kedua, mantan pendeta tersebut jatuh dan tak sadarkan diri. Berikut adalah khutbah terakhir Ustadz Yahya Waloni. Setelah sampai anak ini pada usia yang sangat, dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunaya, ini ashrafil manam, ani asbauka fansur wasatara." Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya, beliau menjawab, "Ya abati al matumar satajiduni insyaallah minasabirin." Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak sematawayang yang berpuluh-puluh tahun didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi kemantapan ketauhidan iman Ibrahim alaihissalam tak ada bandingnya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim ila qiyamah millata Ibrahim hanif." Semoga beliau husnul khatimah. Amin. Terima kasih buat saudara terkasih dan teman-teman semuanya yang sudah menonton dan yang sudah menyaksikan video ini, di mana kita telah mendengarkan pidato terakhir Ustadz Yahya Waloni. Dia dikatakan seorang mualaf, mantan pendeta, lalu dia menjadi ustadz. Sebenarnya kalau kita sudah telusuri tahun-tahun yang sudah lalu, bahwa Ustadz Yahya Waloni ini bukanlah seorang pendeta, tetapi karena dia dulunya memang teringin menjadi pendeta, karena sifatnya terlalu arogan sehingga sinode-sinode gereja tidak menerima dia sebagai pendeta. Karena seorang pendeta itu tidak mudah, harus menguasai diri, harus memiliki kasih, lemah lembut, dan mudah mengampuni, dan harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah baru boleh menjadi pendeta. Kalau seperti Yahya Waloni, arogan, suaranya kayak petir, ya tidak ada kejujuran dari mulutnya. Itu makanya gereja tidak menerima dia sebagai pendeta. Lalu dia sakit hati
Karena keteringanan dia menjadi pendeta, dia sakit hati karena ditolak sehingga dia mualaf. Begitu ceritanya. Yang kedua, tentang khotbahnya Bapak Yahwaloni mengatakan tentang kurban. Kalau Islam atau Muslim selalu mengait-ngaitkan yang dikorbankan itu adalah Ismail terhadap Alkitab atau kekristenan atau kepercayaan Yahudi. Kalau mereka mengatakan bahwa Tuhannya Muslim itu sama dengan Tuhannya Yahudi, tentu di sini saya juga akan memberikan sedikit kritikan terhadap siapa yang dikorbankan. Menurut Alkitab dan kepercayaan Yahudi, bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukanlah Ismail. Karena Ismail itu adalah anak dari budaknya Sarah. Karena Ismail itu ibunya Hagar bukanlah istri dia yang pertama, melainkan itu adalah budaknya Abraham. Tetapi kalau yang dikorbankan itu yang dijanjikan Tuhan, sebenarnya yaitu adalah Ishak. Ishaklah yang harus dikorbankan. Lalu Tuhan menggantinya dengan domba. Jadi kalau umat Islam tidak mengkait-kaitkan bahwa siapa yang dikorbankan, tidak menyamakan terhadap iman Kristen atau Yahudi, saya tidak akan mengkomennya karena itu kepercayaan mereka. Begitu ya teman-teman. Nah, semoga Ustadz Yahyawalohni sudah menerima 72 bidadari yang dijanjikan oleh Allah, di mana supaya Ustadz Yahyawalohni tidak sia-sia selama ini memberikan hujatan terhadap Kristen, sehingga memberikan sakit hati banyak orang Kristen atas hujatan dia terhadap Alkitab dan Tuhan Yesus. Semoga tidak sia-sia dengan apa yang sudah dikerjakan Yahyawalohni. Kiranya Bapak Ustadz Yahyawalohni yang sudah kembali kepada Sang Pencipta, kiranya Bapak Yahyawalohni sudah berjumpa dengan 72 bidadari. Sekian dulu video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.